karangan bunga. Yang pertama dari Gereja Toraja Jemaat Lambara Harapan. Yang kedua dari PKBGT Jemaat Lambara Harapan. Yang ketiga dari PKBGT Klasis Wotu. Yang keempat dari kelompok 1 Jemaat Lambara Harapan. Yang kelima dari pemerintah Desa Laro dan BPD. Yang keenam dari keluarga Mama Reli. Yang ketujuh dari Irjen Pol Purnawirawan Veterandes Frederick Kala Lembang. Yang kedelapan dari BPK Walendrang. Yang kesembilan dari Gereja Toraja Japang Kebaktian Bukit Harapan Lembakodi. Yang ke-10 dari Pemerintah Desa Lambara Harapan atau BPD. Yang ke-11 dari PPGT Klasis Walendrang. Yang ke-12 dari Gipil Jemaat Lambarese. Yang ke-13 dari Jemaat Elit dan OIG Gereja Toraja Klasis Walendrang. Adapun ungkapan bela sungkawa secara tertulis dari Gereja Toraja Jemaat Buntu Saragi. Majelis Gereja Toraja Jemaat Buntu Saragi bersama dengan pengurus OIG dan seluruh warga jemaat menyatakan duka cita yang dalam atas meninggalnya Bapak terkasih Weber Tanda atau Kakek Fristi. Kami berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam menghadapi duka cita ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ketua Penatua Alpon Senor SPD, Sekretaris Penatua Alex Tupa SE ditandatangani. Kemudian ungkapan bela sungkawa yang berikutnya dari Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Klasis Walendrang Wilayah 1 Tanah Luhuk. Segenap pengurus Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Klasis Walendrang menyatakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Weber Tanda atau Kakek Fristi. Keluarga kiranya diberi kekuatan dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus dalam menghadapi duka cita ini. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Pengurus PKBGT Klasis Walendrang, Ketua Penatua Alpon Senor SPD, Sekretaris Penatua Samuel Rerung ditandatangani. Kemudian ungkapan bela sungkawa dari pengurus Klasis Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Klasis Seriti menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Weber Tanda Tapo. Doa dan harapan kami kiranya rumpun keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10. Pengurus Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Klasis Seriti, Ketua Maruli STH, Sekretaris Anderson De Jalani. Kemudian ungkapan bela sungkawa dari Jemaat Muria Seriti Selatan menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Weber Tanda Tapo. Kemudian yang terakhir dari ungkapan bela sungkawa dari pengurus PMTI Tanah Luhuk ini lewat via WA. Demikianlah ungkapan bela sungkawa dan pembacaan karangan bunga. Mohon maaf jika pembacaan karangan bunga
mungkin ada yang terlewatkan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Kristi, dan saya kenal almarhum tersebut tahun 1999 waktu saya proponen di Bone-Bone, termasuk dia adalah dokter saya. Ya, ada 1 bulan menjadi dokter saya, dan saya tidak bisa lupakan orang tua terkasih luar biasa. Dia punya talenta tersendiri. Dan ketika hari Sabtu yang lalu saya baru tahu bahwa orang tua terkasih telah dipanggil Tuhan, karena pas saya di luar pelayanan yang tidak ada sinyal, sehingga sore hari baru saya melihat WA, ternyata orang tua terkasih telah dipanggil oleh Tuhan. Dan saat saya mencari tahu bahwa akibat atau meninggalnya, latar belakang meninggalnya, ternyata dia ditabrak mobil. Lalu saya merenung seperti ini, mengapa orang tua ketika dia sakit dalam beberapa waktu yang lalu, ketika ibu pendeta hambanya datang menjemput, pada saat itu luar biasa masih ada, ia kembali sehat. Kalau Pak Desa tadi menyatakan bahwa ya itu adalah rahasia, ya. Dan saya katakan ini saya renung secara pribadi, dan itulah cara Tuhan untuk menjemput dari orang tua terkasih. Seandainya pada saat dia sakit, mungkin pada saat itu, tetapi dengan cara Tuhan untuk menjemput ayahanda, orang tua tercinta kita ini, dengan cara itu. Jadi memang kita tidak bisa memprediksi kapan, saatnya, dan cara apa Tuhan untuk menjemput pada kita masing-masing. Siap-siap saja bagi kita yang masih ada saat sekarang. Oleh karena itu, saya kira saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan. Tentunya kita merasa duka yang dalam atas seluruh gereja-gereja yang ada di Kecamatan Burau. Ada 33 gereja merasakan duka cita yang dalam atas meninggalnya orang tua terkasih yang saya kenal akrab sejak kenal tahun 1999, Bapak Weber Tanda Tapo. Kita menangis, tetapi menangislah dalam pengharapan. Namun juga lewat pertemuan dalam duka cita ini, saya berterima kasih banyak kepada Bapak Desa Laro. Pertama kali mungkin saya bertatap muka, dan ada banyak hal bagi kami selaku forum komunikasi Kecamatan Burau untuk membantu selama ini. Terima kasih banyak, karena baru kali ini saya berjumpa langsung, bertatapan langsung dengan beliau. Ya, seharusnya seperti itu, tapi nanti ada waktu. Dan mengakhiri dari ungkapan belasungkawa kami pada saat ini, selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang ada dalam atau keluarga yang menganut agama Islam. Selamat untuk kita semua, dan duka yang kita alami atas meninggalnya orang tua terkasih. Selamat Paskah untuk kita semua. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Tuhan Yesus memberkati.
Ucapan terima kasih kepada Ibu Penatua Yunutriani yang sudah membacakan karangan bunga, dan ucapan terima kasih kepada FKSD Kecamatan Burau. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam acara ungkapan berbelasungkawa yang akan disampaikan oleh Pak Misaran yang mewakili kami. Silakan. Kami berduka cita yang sangat mendalam atas kepergian salah seorang tokoh, salah seorang leluhur yang tentunya kita kenal bersama-sama. Ada dua hal yang sangat esensial yang menjadi kental sekali di orang tua ini, yaitu salah satu perintis di kampung ini secara sosial kemasyarakatan, dan tentunya secara organisasi kerohanian. Beliau salah seorang dan pertama kali menyalakan obor persekutuan, ya. Jadi pira-pira motif obor persekutuan yang berdiri di kampung kita ini, pertamanya adalah beliau. Dan saya kira sangat relevan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tugas kita adalah menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kita semua ini adalah lilin-lilin kecil, ya. Tetapi perjuangan beliau tidak akan maksimal kalau kita tidak teruskan. Ya, kemarin sudah ada roh Paskah membuat kita secara keimanan kita merdeka, bahwa tentunya memang dalam keimanan kepada Tuhan ada jaminan kebangkitan. Ya, jadi di kesempatan ini kami hanya ingin mengatakan selamat jalan para pejuang. Tentunya semangat perjuangan, semangat kerja keras, semangat sebagai agen Kristus yang dititipkan kepada kami, dan kami namai generasi ketiga Murakapang. Ya, tetapi bukan berarti bahwa semangat itu akan memudar, tetapi mati satu tumbuh seribu. Bersama pada motor, gajah mati meninggalkan gadi, manusia mati meninggalkan hasil karya, nama baik, dan tentunya itulah yang menjadi inspirasi kita bersama. Selamat jalan kepada Bapak leluhur, kepada keluarga. Saya persilakan untuk maju ke depan menerima tanda Pak ini. Ya, jangan dilihat dari nominalnya. Nosel, dia tentang apa? Ya, bersama para motor, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami kembalikan ke Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati kita sekalian dalam jabatan dan fungsi kita. Saya mewakili Jemaat Sion Lestari dan juga cabang kebaktian Bukit Harapan dan Bogodi mengucapkan turut berduka cita atas terpanggilnya orang tua kekasih Kakek Fristi. Kakek Fristi ini juga adalah bagian dari kami Jemaat Sion Lestari, pendiri Jemaat Sion Lestari. Dia adalah bagian dari kami. Dan sebagai tanda kebersamaan kami mohon kesediaan induk untuk menerima salah satu dari anak. Jemaat Lembar Harapan. Hal ini sedianya akan disampaikan oleh Ketua Jemaat Ibu Pendeta Nova Sri Maria Cepetula Sarjana Teologi, tetapi beliau berhalangan, karena itu kami yang mengambil alih. Yang terhormat Bapak Ibu, sesuai dengan kedudukan, fungsi dan jabatan kita masing-masing. Yang saya hormati Bapak Ibu sidang pertabungan yang boleh hadir pada siang hari ini. Tidak banyak kami sampaikan bahwa mewakili seluruh warga Jemaat GPIL, Jemaat Betel Lembar Harapan,
menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kekasih yang tercinta ini. Harapan kami dan doa semoga istri, anak-anak dan cucu diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi duka cita ini. Demikian yang kami sampaikan. Ada tanda kebersamaan. Ada Nenek Presti ya, yang akan kami serahkan kepada orang tua kami, Nenek Presti. Lakukan dalam kehidupannya. Banyak hal yang ia sudah lakukan yang memberi warna dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah bahagian yang kemudian menghibur kami. Itu yang menguatkan kami bahwa ternyata orang tua kami sungguh bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Dan kehadiran kita semua hari ini dengan kita bisa duduk bersama itu juga menguatkan kami bahwa betul kami tidak sendiri. Ada banyak orang, ada banyak yang bersimpati, ada banyak yang orang yang kemudian meratapi dan meneteskan air mata atas kepergian orang tua kami ini. Dan itu menjawab kesedihan kami bahwa benar kami tidak sendiri dalam duka cita ini. Ya, dalam kehidupan mungkin selanjutnya, ya, orang tua kami di tempat ini dengan demikian berarti menjadi sendiri tanpa kami di tempat ini, karena selalu saya mendapati hanya berdua di rumah ini. Ya, mungkin ke depan, tapi kemungkinan besar itu akan digumuli oleh anak-anak bagaimana caranya agar orang tua di tempat ini tidak hidup sendiri. Ya, segala apa yang sudah kita lakukan dalam rangka kegiatan di tempat ini, dalam rangka mengurus segala sesuatu untuk kegiatan pemakaman orang tua kami begitu rasakan. Ada banyak orang yang berperan, ada banyak orang yang kemudian bersusah meninggalkan segala kesibukan dalam keluarga dan di tengah-tengah tanggung jawab di masyarakat untuk kemudian mengurus kami di tempat ini yang sedang berduka. Itu juga salah satu yang menghibur dan menguatkan kami. Dan lewat kesempatan ini kami mohon maaf untuk saudara-saudara kami yang muslim, karena bagaimanapun toleransi itu, tapi kami sungguh merasakan bahwa pasti sangat mengganggu. Apalagi sisa Alemaro Mas Sigi, tarawih dari sana, di sini juga menyanyi. Ya pasti itu kita saling baktikan. Tetapi sungguh kami bersyukur bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya, omong kosong itu kalau ada yang katakan tidak apa-apa kan tidak tergantung, tidak terganggu, pasti kita terganggu. Tapi di dalam ketergangguan kita itu kita saling mengerti. Itu yang penting, bahwa kita saling menghargai. Oh, saya sempat bertanya tadi malam, bagaimana dengan orang tarawih? Saya bilang, nah, kita menyanyi di sini. Oh, katanya mic toa yang keluar itu tidak dinyalakan. Itu sebuah toleransi yang begitu kami rasakan, bahwa pengertian kita benar-benar saling
mendukung dalam kegiatan kita di tengah masyarakat. Melalui ini kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian, apalagi kalau dilihat kegiatan di seputaran tempat ini, ada kegiatan makan minum, ada kegiatan-kegiatan yang lain yang seharusnya kemudian pasti itu akan sedikit mengganggu saudara-saudara kami yang muslim untuk kemudian menjalankan ibadah puasa. Melalui tempat ini, mewakili keluarga kami memohon maaf dan terima kasih untuk semua pengertian itu. Dan tentunya banyak hal ke depan akan kita keluarga lalui bersama. Melalui tempat ini sekali lagi kami bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan diberikan waktu bersama, dan kepada seluruh rumpun keluarga yang boleh hadir meluangkan waktu untuk kita saling menguatkan dengan masyarakat kita di tempat ini. Melalui tempat ini segala kekurangan, segala apa yang kami lakukan yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja membuat hati kita terluka, membuat hati kita tidak enak untuk mendengar kalimat-kalimat keluarga, ataupun apa yang kami lakukan melalui sikap, pasti itu terjadi. Mewakili seluruh rumpun keluarga kami mengaturkan mohon maaf yang berikan kepada kami. Shalom. Ya, selamat jumpa di pelataran duka ini. Izinkan kami sebagai anak dari orang tua kekasih untuk membacakan riwayat hidup singkat orang tua kekasih kami, mewakili orang tua kami, mama dan 3 orang saudara saya. Sebenarnya 5 kan, aku anak tengah, jadi dia anak tengah. Saya berdiri di sini bukan berarti bahwa kakak tertua tidak bisa, tetapi aku manda baiknya, jadi aku mengalah. Ya, bukan karena apa-apa. Ya, yang toh saya akan membacakan riwayat hidup almarhum. Yang pertama, riwayat kelahiran. Nama Webertanda Tapo, tempat tanggal lahir Bapak Kaju 12 Mei 1945. Nama ayah Tanda, nama ibu Siala. Nama-nama bersaudara 8 orang, jumlah bersaudara 8 orang. Yang pertama Mia, ini juga sudah almarhumah. Yang kedua Hasan Petrus Tapo, ibu yang duduk di muka. Ada kedua, silakan ambil berdiri. Masa kiduka bangmo, tetapi ternyata masih bisa duduk bersama kami hari ini. Kemudian Dawelo almarhum, juga Agustina almarhum, Helce Tapo almarhumah, Ati Tapo ada juga di samping. Tinggal 2 biji bersaudara. Ya, Webertanda Tapo almarhum dan Daide Tapo almarhum. Webertanda almarhum menikah dengan Margareta Palute di Seriti, Kecamatan Walendrang pada tanggal 28 Agustus 1971, melahirkan 5 orang anak, 11 orang cucu sebagai berikut. 1. Anak pertama Wiranus Tapo menikah dengan Dia Abdi Pratiwi, ya, melahirkan anak Davin Kenas Widiananda Tapo. Yang kedua Wianet Kue Widya Manta Tapo. Anak kedua Nosel Riona Tapo menikah dengan Pendeta Ellen Mondugu STH, melahirkan Alfa Brian Stefania Tapo, Melody Jerolim Tapo. Saya sendiri Pendeta Norista Tapo menikah dengan Samuel Rerum. Anak kami Firsti Riensa Tapo, Esa Vincentius Tapo,
Eunike Rerum. Keempat, Noval Tappo almarhum menikah dengan Dia Ariawan, anaknya Fabian Rovalino Tappo, Noi Tappo. William, anak kelima William Widianto Tappo menikah dengan Fendi Patiung, anaknya pertama Besalel Guino Giovannoska Tappo, kedua Briel Brodieno El Caboya Tappo. Susah sangat Riwayat pendidikan: tamat pendidikan sekolah dasar SD tahun 1962, tamat pendidikan sekolah menengah pertama SMP Kristen Seriti 21 Juli 1965. Sempat mengecam pendidikan di STM Tagari Rantepao tahun 1966, tapi tidak tamat. Kemudian mengikuti pelatihan kursus di Pusat Praktek dan Latihan Kerja Proyek Tagari Rantepao selama 6 bulan dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Desember 1974. Almarhum meninggal dunia pada usia kurang dari 2 bulan genap 80 tahun. Almarhum menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Lagaligo Wotu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 kira-kira jam 10.30 waktu Indonesia Tengah. Itulah riwayat hidup singkat dari orang tua kami, dan tak mendalam mudah Kipokada, walaupun ada sudah keluarga tadi yang berbicara mewakili kami, tapi izinkan kami mengatakan bahwa sungguh hidup dari orang tua kami benar-benar kami merayakannya. Kehadiran kita semua hari ini, mulai dari ketika meninggalnya orang tua kami sampai sekarang, sungguh memberikan dampak atau memberikan sukacita bagi kami sebagai anak-anak, bahwa ternyata kehadiran Ate Tumatuangki memberikan sesuatu yang berarti bagi masyarakat dan bagi gereja. Karena itu kami berterima kasih kepada semuanya. Paling mungkin sedikitlah ada tentang pendirian gereja. Sebenarnya motivator yang paling yang mendukung orang tua kami sehingga mampu menjadi pendiri gereja adalah almarhum Bapak Pendeta Yahya Inte Yatotun Benni Kamatotoran Bukaran Nilalan Ben Solusi, sehingga ia mampu mengangkat tugasnya dengan baik. Dan satu kerinduan yang sering diucapkan kepada kami nakua, misa amoratul tulang kampai yang beratetentabisan gedung gereja, tapi ternyata tidak sampai ke sana. Tapi daerah yang nama tumbah sebagian siang akan ditempatkan Bapak Pendeta menjadi gereja jemaat Lambar Harapan dan juga jemaat Sion Lestari cabang kebaktian Lembang Bodi. Ya, semuanya itu didirikan oleh orang tua kami yang berheran kita pada Talumaro gereja, dan itulah dia memang jiwa pembaharu muraibannya cuma membawakan sesuatu. Dan ini yang kami sangat syukuri bahwa ia telah meninggalkan kenangan yang luar biasa bagi kami anak-anaknya. Tanggung jawabnya besar. Ya, saya bukan sih sama memang kerinduannya waktu kami masih mau sekolah, nekwakin ada anak-anak pendeta ikutan naik teta ke kampung bisa Wiranus sekolah pendeta konoka ya bisa nuka mosel reo datangko wah lambiran. Jadi itu yang sangat menjadi harapannya dan kokin dan anak-anak petaruh itu tanggung jawab pelayanan. Tetapi kami bersyukur bahwa semuanya bisa melayani dengan baik dalam ladang Tuhan. Karena itu kami bersyukur untuk kehadiran orang tua kami. Ditandai kumainang kuda duka ya salana kekurangan ada teman-teman termasuk itu memang atu-atu-bangnya makada keras susi bangsiana. Karena kumanda bayi jadi mungkin karakter saya dia turun kepada saya. Ya itu memang seperti itu, tapi jiwanya sungguh tulus, itu yang luar biasa dari dia. Karena itu tanggung jawab kami sebagai anak-anaknya akan kami teruskan menjaga orang tua kami yang masih tinggal satu,
Aku yakin matotok duka sete mama aku, karena latar belakangnya juga ia juga seorang guru agama, seorang guru sekolah minggu dulunya, seorang majelis gereja berpuluh-puluh tahun. Saya yakin dia mampu berdiri untuk meneruskan kehidupannya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semua warga masyarakat. Sungguh luar biasa. Udah kali itu warga masyarakat datang dalam beberapa hari ini dari kampung di desa Lambar Harapan. Tak lupa sangkai ternyata kehadiran Bapak Kematian dan teman-teman ki merayakan begitu banyak orang. Karena itu tidak ada alasan untuk kami bersedih. Kami mau merayakan kehidupan orang tua kami, dan kami percaya bahwa ia telah mengakhiri, masuk dalam garis finish kehidupan, sudah selesai seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Dan menghibur kamu sekalian. Silakan duduk. Dalam sampai Engkau mengembalikan manusia kepada debu, sebab di matamu 1000 tahun Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang bisuk dan layu. Amin. Nang latontong na ing pudi po.
jangan kehendakku yang jadi, semuanya ku serahkan padamu, biarlah kehendakmu yang jadi. Yang kau lakukan bila kau sedang gembira, apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa yang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Ini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Yesus juru selamatku, Tuhanku, harisku, tumpuan harapanku dan barisan perlindunganku. Katalah hidupku sendu dan hatiku pilu. Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap ketakutanmu ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiadalah takutku walau hidup penuh seteru. Di tempat ini kami percaya Engkau melihat kami, melihat dan mengenal apa yang sedang dirasakan, dipikirkan bahkan kami sekalian. Kami bersyukur bersama karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk boleh ada di sini dalam keluarga. Kami merayakan kehidupan yang kami kasihi dari almarhum terkasih. Hati yang berduka dan membuat kepala yang tertunduk lesu karena kehilangan menjadi dengan penyelamat.
pakai hambamu untuk menyalurkan hidup dan mati dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Sang Kebangkitan dan hidup. Bersabdalah dan berbicaralah bagi kami semua yang berdukai. Kami menantikan suara-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup dan yang menghiburkan kami berdoa. Amin. Membacakan kepada kita satu ayat dari surat Filipi. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau saya melihat daftar yang mau menyanyi masih ada 4 dan jam saya sudah jam 3. Mudah-mudahan saya berkhotbah tidak sampai 10 menit, dan kalau itu terjadi, inilah khotbah saya yang tersingkat selama saya jadi pendeta. Tapi kalau saya menyimak tadi dari ungkapan-ungkapan belasungkawa dari pemerintah, dari organisasi keagamaan, juga kesaksian yang disampaikan oleh keluarga, oleh anak-anak, puji-pujian yang kita sudah sampaikan, sesungguhnya itu semua adalah rangkaian dari penghiburan. Saudara-saudara, saya percaya kita sepakat dengan ungkapan yang sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Desa, bahwa kematian itu misteri. Kalau Pak Desa tadi katakan mengapa misteri, karena dirahasiakan. Betul? Yang kubedakan tanda pirang bila mati. Aku duka tak. Ya, betul matuan tatu, ngalemo, dolomo, lalu kena tandai kumah. Ya, tona tanggal 20 kasera bulan talu ngalamate. Lalu kena tandai kumah langsung itu matena. Itulah misterinya kehidupan. Misterinya kematian. Kematian itu sering disebut misteri karena biasa datang tiba-tiba, tidak disangka-sangka, seperti yang dialami oleh orang tua kita ini, meninggal karena kecelakaan. Misterinya lagi adalah bahwa ada orang yang sudah cukup lama sakit, cuci darah sekian tahun, masih hidup. Ada orang yang jantungnya atau lambungnya atau ginjalnya sudah diganti, sudah ditransplantasi, masih hidup. Asal orang yang nak boleh tu tahu nosong-nosong bangun yang sali, tu siapa? Dari tidak tu tahu mama makaren mangkang kan de, mangkang kan de kapung, mangkang kan de pokalu, bitayan dalam di lamil lagi ni kopi, oh nama mataru. Itu misterinya kematian. Kematian juga itu disebut misteri karena dia tidak pandang umur, tua muda, anak-anak, bayi. Kalau Tuhan berkehendak, kematian itu datang. Malah ada yang masih ada dalam kandungan, belum sempat keluar, dilahirkan oleh ibunya, meninggal. Misterinya lagi ialah bahwa kematian itu tidak memandang pekerjaan. Ya, tidak ada pekerjaan yang menjamin bahwa kita tidak akan mati. Jadi pendeta, jadi penggali kubur, itu tidak menjamin bahwa kita akan belakangan mati. Tapi menurut Bapak Ibu, seandainya kematian itu datang menurut status pekerjaan, minta londina mati. Minta londina mati kira-kira karena itu kematian rampul aku kalitas itu uruk keterangan. Dator raka, pandita raka, pemasuntik raka, tak bisa beri itu sama misteri. Ya. Kematian juga datang kepada kita tidak menurut abjad nama. Ya, dia kenal huruf A dulu kok. Mangkat si Andreas, si Alpius, itu gerak dari sana. Antonius, dia belum di mana? Set, Sakaria, ya teh tomat tua teh jong-jong duka mai, sabah we. Itulah misterinya kematian. Tetapi
Justru dari peristiwa-peristiwa itu satu pesan buat kita bahwa karena kita tidak tahu kematian itu kapan datangnya, seperti apa kejadiannya dan di mana kita mati. Entong gara kapatan di Jepang malin teruk kepon dalam Papua mati jo. Negara kamu kata di kampung. Oh. Kita tandai ku lama temo nagi opal ada Papua le. Sandai itu dia yang main di Papua bisa tedong. Oh, bisa tedong toh. Itu misteri. Tapi justru karena kematian itu misteri, maka pesannya buat kita ialah supaya kita berjaga-jaga dan waspada. Ada perumpamaan dalam Matius pasal 25 tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Orang bijaksana ialah menyiapkan minyak dan pelita menyambut datangnya sang mempelai, yaitu Kristus. Itu pesan buat kita kalau kita bicara bahwa kematian itu misteri. Tapi justru anak dan cucu meyakini ini, maka sesungguhnya di saat hendak memakamkan orang tua terkasih, yang ada adalah senyum sukacita, bahwa baik hidup maupun mati di dalam Kristus. Itu pertama yang membuat kematiannya beruntung. Yang kedua, karena karya-karyanya, karena dedikasinya dalam pelayanan. Sebagaimana disampaikan tadi, beliau dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi pionir pemberitaan Injil, membangun dan mendirikan persekutuan. Karya-karyanya dalam masyarakat, dalam pelayanan sosial, dan terlebih karya-karyanya bagi anak-anak dan cucu. Itu semua yang membuat kematiannya menjadi sebuah keuntungan. Dan tidak ada kematian yang membawa keuntungan kalau tidak ada kehidupan di dalam Kristus. Amin. Jadi tayo na torosega atau katuan kono kemobaran. Kematian yang membawa keuntungan itu adalah puncaknya atau dampak dari hidup yang dijalani di dalam Kristus. Karena itu Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Itu yang menjadi alasan utamanya. Karena begitu hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Sesungguhnya saudara-saudara, inilah yang membuat kita sebagai orang-orang percaya tidak pernah enggan, tidak pernah merasa kaku untuk menyatakan rasa syukur kita di saat kita sedang menghadapi duka cita. Ya, dengan pembicaraan sangat jelas menuntun kita kepada hal yang demikian, bahwa dalam iman kepada Kristus maka kematian itu bukanlah kehilangan, bukanlah malapetaka, melainkan kematian itu adalah sebuah keuntungan. Saya percaya kita semua juga ingin agar mati kita menjadi sebuah keuntungan. Amin. Kalau saudara-saudara kita semua yang hadir dalam kedatangan duka ini menginginkan supaya kematian kita nanti adalah sebuah keuntungan juga, maka mari mengisi hari-hari hidup kita dengan hidup di dalam dan bersama dengan Kristus. Bagi anak cucu, lanjutkanlah karya pengabdian dan loyalitas pelayanan almarhum. Direktur Raja berterima kasih kepada almarhum bersama istri yang telah memberikan putri terbaiknya, ya, putri terbaik dan terbesar. Beliau ada cerita-cerita lucu karena bodinya yang besar, tapi luar biasa. Saya mau mengatakan dengan karya pelayanan yang beliau telah rintis dan doanya terkabulkan. Kepada semua anak cucu, berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kamu seorang ayah yang meninggalkan begitu banyak cerita dan teladan yang baik. Juga kepada istri terkasih, saya pikir itu hal yang sama. Mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengatakan kepada kita sesuatu. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang mengatakan begini: hidup kita itu bagaikan buku,
Sampul depannya adalah kelahiran kita, dan sampul belakangnya adalah kematian kita. Isinya adalah apa yang kita buat selama kita hidup, entah yang baik ataupun yang tidak, entah yang bermakna atau tidak bermakna. Buatlah hidup ini bermakna agar menjadi seperti buku yang menarik untuk dibaca lembar demi lembar, sekalipun pasti ada lembaran yang buruk, tapi itu tidak perlu dibuang, tidak perlu dihapus, melainkan harus dibuat lembaran baru, harus dibuat lembaran berikutnya yang lebih baik. Buatlah lembaran-lembaran baru dalam setiap detik kehidupan dengan hal-hal yang bermakna, agar setiap orang yang membaca terinspirasi, sehingga dapat membaca lembaran hidup kita sampai lembaran yang terakhir. Jadikanlah hidup saudara seperti buku yang menginspirasi banyak orang yang membaca. Almarhum telah meninggalkan kita buku kehidupan yang akan dibaca lembar demi lembar oleh anak cucu, dibaca lembar demi lembar oleh orang-orang yang pernah menjumpainya, dan di sana ada inspirasi yang luar biasa. Itulah hidup yang bermakna, sekalipun harus berakhir dengan kematian. Dihiburkanlah anak dan cucu, diteguhkan dan dikuatkan kita semua diberi hikmat menjalani hidup kita dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Masalah banyak juga orang di sebelah sana. Yesus lalang keselamaran patungan itu buangkan jadi kilalai aku kaduan lan lido susiri tuo daulu hubungan sangat tuli ang namalayo kaya harang ini alun na iri angin
si dukaku kita lama rupa tahu. Kae na maringden tong saya lakona. Yesulangan kasalamaran surga inang marendeng katuan pono kasanangan. O buang perang ini tuming tupeng kamoyaki buang daan ni sabiangan ka. Untung bangkiran nuan kari tutu ikan puang daki luming kasalah. Parinayakan puang kelan nami tandai kami ketaru komalambang. O puang tundu ikan mirendeng nituli mangki kamahinan marendeng. Kaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teduh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namamu. Glory haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus dan namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu dan menguatkan aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam
pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menyampaikan titip salam dari Pak Ketua Umum bersama dengan rekan-rekan di JPS kepada Ibu Pendeta Norista Tapur dan keluarga besar, menyatakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya ayah, orang tua terkasih. Doa dan harapan Ibu Pendeta tetap kuat bersama seluruh keluarga menghadapi kehidupan setelah pemakaman orang tua terkasih. Mari kita berdiri, kita mendengarkan zaman menegak dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang terkebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Meninggal dalam Tuhannya, dibangkitkan pada pagi mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah. Pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Seluruh keluarga, khususnya duka cita ini kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memeliharamu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih kepada majelis gereja dan keluarga yang memberi kesempatan bagi Badan Pekerja Sinode untuk Karena ada modus kita nyanyi satu lagu dan di gereja Lembara. Perjalanan ambulans ke kuburan, kami sepakat bahwa rute perjalanan kita jalan jenazah mulai dari depan rumah masuk ke lorong gereja Sion Lestari sampai di jemaat Sion Lestari. Dimohon kepada kiranya Bapak Ibu dan Saudara anak muda yang membawa kendaraan roda 2 kiranya menjadi Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi
kemuliaan bagi beliau dan menyatakan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan anak cucu dan istri, dan diberkati Jemaat Sion Lestari dalam segala pelayanan. Tuhan akan mengasihi jemaat ini, gereja ini berkembang lebih baik, dan kita percaya almarhum dipakai lebih jauh untuk menjadi berkat bagi gereja ini, dan masih ada anak-anak mereka yang melanjutkan pelayanan. Tuhan memberkati. Kita lanjut ke sambil menyanyi, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ya, pakai teknik pertama nanti aku tak leh. Balik. Ya, kita duduk sebentar. Bapak Ibu saudara-saudara, selain jadi gereja desa dolo na juga ada teh gonana mane indek dipakai di Bongi. Beliau inilah yang menjadi pionir dari gereja ini. Jadi dan kita percaya bahwa karena Tuhan memakai beliau sehingga kita ada saat ini menjadi persekutuan. Setelah itu baru anaknya nanti Jemaat Sion Lestari, yaitu di paling dulu kan ingat Jo. Ya, sebab beliau juga lama beranggota di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bersama-sama kita melakukan berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku kukasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Berserah Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita melakukan Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, aku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota
menjadi hamba Tuhan yang perdana di jemaat ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan telah merancangnya sesuai dengan cara Tuhan. Dan Tuhan telah merancang beliau untuk menjadi pionir dari gereja ini. Terima kasih Bapa di sorga, sehingga persekutuan ini boleh ada, baik di Jemaat Lambara Harapan, di Gereja Toraja Jemaat Sion Lestari, di Gepil dan sebagainya. Terima kasih, kasih Tuhan yang besar menghadirkan hambanya Bapak Weber Tanda Tapko untuk menjadi hamba Tuhan, guru jemaat dan sebagainya di sini. Kasih-Mu sungguh besar, bahkan anak beliau sudah menjadi hamba Tuhan untuk melanjutkan segala perjuangan hamba-Mu. Karena itu ya Bapa di sorga, kami tahu bahwa perjuangan gereja ini tidak mudah, tapi oleh pertolongan Roh Tuhan, ia boleh dipakai lebih jauh untuk mengerjakan pelayanan di tempat ini. Dan setiap hari Minggu, setiap hari ibadah, kami melihat ia datang bergereja pagi-pagi di sini. Kalaupun ia tidak bersama kami lagi, kami percaya ia akan bersama Bapa di sorga. Karena sebagai orang yang percaya, kami percaya ia akan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang ia imani dan ia percaya. Sebentar kami akan menurunkan ia ke liang lahat di pekuburan. Tuhan tolong sertai kami di perjalanan sampai di pekuburan. Biarlah semuanya selamat tiba di sana dan kami memakamkan orang tua kami secara layak. Terima kasih Bapa di sorga, kasih Tuhan yang begitu besar atas kehadiran orang tua kekasih kami. Dimuliakanlah nama-Mu di atas segala hal yang ia boleh kerjakan sebagai alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yang mau tangkap Tuhan. Bangga dan walaupun kami berduka tapi sukacitanya luar biasa. Ya, hari ini kenangan sejarah ditorehkan orang tua kami, dan saya kira ini akan kami teruskan dan semua kita teruskan. Hanya teman-teman itu kita semua kasih. Karena itu terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Jemaat Jenis Gereja, Jemaat Lambara, seluruh anggota jemaat, terima kasih Jemaat Sion Lestari dan Cabang Kebaktian dan Pak Kodi. Bersemangat menunggu Pak Boyo ya. Benar-benar kami tidak tahu lagi berkata apa-apa, menyemayangkan orang tua kami di sini. Silakan saudara-saudara dan anak cucu kita Pak Foto dulu sebentar. Foto dulu Dete. Silakan. Kita pakai HP. Gereja Sion dan Lambara bergabung ya.
saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji penebus, terpuji adanya. Terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Aku datanglah sucikan diriku. Filipi 1 ayat 21 firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Bersabda bahwa baginya ketika ia hidup, ia melayani Tuhan, berguna bagi Tuhan, berguna bagi persekutuan, dan ia memberitakan Injil. Dan ketika ia mati, ia percaya bahwa mati menjadi keuntungan karena ia bersama Kristus di sorga. Dan itu yang saya kira pas sekali yang orang tua kita laksanakan selama ia hidup, bagaimana ia berkorban untuk pelayanan, dan kematiannya berharga bagi kita semua. Dan saya kira berharga di mata Tuhan kematian orang yang mengasihi Tuhan. Mari berpisah dengan beliau, dengan orang yang engkau pakai menghadirkan gereja Tuhan. Tapi kami juga bersuka cita karena ia akan bersama Bapa di sorga dalam kekekalan. Karena itu kuatkan setiap anak cucu, ibu yang ditinggalkan, karena ia telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik sampai garis finish, dan ia layak mengucapkan sudah selesai. Bapa di sorga, kami akan menurunkan jasad almarhum Bapak Weber Tanda Tapo, Bapak Ranu, Kakek Pristi. Biarlah dalam damai sejahtera Tuhan ia akan beristirahat, dan ia akan menerima kebangkitan itu ketika engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Ya mau tak turun nih. Satu lagi. Awas, pelan-pelan. Awas tangan, awas. Oke, lurus. Tuhan yang mengubahkan
Karpajolo, dong oleh